coba buat himpunan bagiannya apa saja ya? Bagaimana jika suatu himpunan memiliki banyak sekali anggota, misalkan 10 anggota? Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat? Pernahkah kalian tahu tentang segitiga Paskal? Apa itu segitiga Paskal? Bagaimana cara membuatnya? Dan apa manfaatnya dalam menentukan banyaknya himpunan bagian? Yuk kita simak penjelasannya. Himpunan bagian. Nah, lambangnya seperti huruf C seperti ini ya. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B. A subset dari B dilambangkan dengan A, C, B. Jadi himpunan bagian lambangnya seperti huruf C. Syarat himpunan A menjadi himpunan bagian B adalah jika semua anggota A menjadi anggota B. Nah, contoh. Jika S adalah himpunan dari 1 sampai 9, A himpunan 1, 2, 3, B himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa lihat bahwa 1, 2, 3 atau anggota A ini semuanya ada di B. Sehingga dapat kita gambarkan diagram Venn-nya yaitu A ya, di dalam lingkaran A adalah 1, 2, 3. Kemudian A ini berada di dalamnya lingkaran B. Ya, jadi 1, 2, 3 yang belum berarti 4, 5, 6. Nah, di luar lingkaran AB yaitu 7, 8, 9. Seperti ini. Jadi himpunan bagian kalau digambar di diagram Venn itu seperti telur ya. Selanjutnya, contoh himpunan bagian. Misalkan hari dalam seminggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Himpunan K adalah himpunan hari efektif KBM. Nah, efektif KBM Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian L adalah himpunan hari literasi, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian M yaitu himpunan hari adiwiyata, yaitu himpunan hari Sabtu. Nah, maka L adalah himpunan bagian dari K. Kenapa? Ayo. Ya, betul, karena semua L ya, semua anggotanya yaitu Selasa, Rabu, Kamis, semuanya ada di dalamnya K ya, Selasa, Rabu, Kamis. Lanjut, M merupakan himpunan bagian dari K juga, yaitu Sabtu ya, Sabtu ada di K juga ya. Kemudian M bukan himpunan bagian dari L, jadi Sabtu bukan himpunan bagian dari Selasa, Rabu, Kamis ya, karena tidak ada di L, jadi bukan himpunan bagian. Lambangnya not subset ya, jadi C dicoret. Kemudian K bukan himpunan bagian dari L juga. K adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan himpunan bagian dari Selasa, Rabu, Kamis. Karena ada beberapa anggota yang tidak ada di L, jadi bukan himpunan bagian. Selanjutnya, coba kita isi titik-titik dengan tanda himpunan bagian, bukan himpunan bagian, elemen, dan bukan elemen. Elemen itu anggota, ingat ya, anggota himpunan. Sedangkan C itu himpunan bagian. Coba, himpunan 2 merupakan himpunan bagian atau elemen? Ya, himpunan bagian.
Kalau 1, apanya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, elemen. Mengapa ini elemen, ini himpunan bagian? Ya, karena ini ada tanda kurung kurawal. Ini menandakan himpunan. Tapi kalau 1, ini tidak ada kurung kurawalnya. Berarti dia sebagai anggota, ya. Kemudian 9. Nah, apakah 9 ada di dalam himpunan ini? Tidak ada, berarti not element atau elemen coret. Kemudian himpunan 5, 6, 7, 8. Apa ada di sini semua anggotanya? Tidak, berarti bukan himpunan bagian. Lambangnya C dicoret. Gitu ya. Nah, latihan soal. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Apakah himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari min 1, 0, 1, 2, 3? Iya, benar. Yang kedua, min 1,1. Himpunan min 1,1 apakah himpunan bagian dari 0, 1, 2, 3? Kita lihat min 1 ada di sini tapi di sini tidak ada. Berarti salah. Ini bukan himpunan bagian, ya. Apakah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, B, C, D? Ya, benar, karena ketentuannya semua himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan kosong itu himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan AB. Salah, yang benar ini elemen ya, karena ini nggak ada himpunannya. Jadi ini bukan himpunan bagian ya, karena nggak ada kurung kurawal. Lanjut E. Himpunan 1, 2, 3 apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3? Ya, benar. Jadi ini ada di dalamnya ini. Sama ya. Benar. Nah, kita periksa lagi. P adalah himpunan X sedemikian hingga X bilangan asli di antara 0 dan 10. Jadi 0 nggak ikut ya, karena nggak ada jeleretnya, nggak ada sama dengannya di sini. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena di sini kurang dari 10. Kemudian anggota Q bilangan asli yang kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan R X sedemikian hingga X bilangan prima dari di antara 0 dan 6. Berarti bilangan primanya 2, 3, dan 5. Nah, apakah P bagian dari Q? Kita lihat P, ini Q. Bukan ya? Salah. Apakah Q bagian dari P? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada di dalamnya P? Iya, benar. Apakah Q bagian dari R? Salah ya, karena Q tidak ada di dalamnya sini. Apakah R bagian dari Q? Ya, benar. 2, 3, 5 ada di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan himpunan kuasa. Apa sih himpunan kuasa itu? Kita coba. Jika saya memiliki himpunan yang terdiri dari 3 anggota, maka himpunan bagiannya kemungkinannya adalah yang pertama himpunan kosong atau tidak ada isinya. Yang kedua kemungkinannya adalah himpunan dengan 1 anggota, misalkan himpunan ballpoint atau himpunan cermin atau himpunan gunting. Selanjutnya himpunan dengan 2 anggota, misalnya ballpoint cermin atau ballpoint gunting atau gunting dan cermin atau cermin gunting. Nah, kemungkinan selanjutnya adalah himpunan dengan 3 anggota, yaitu ballpoint, cermin, dan gunting. Nah, selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa.
Jadi, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Jadi, ada himpunan di dalam himpunan. Lambangnya adalah P dalam kurung A. P itu power, kuasa, power ya, kuasa. Nah, banyaknya himpunan bagian adalah banyaknya anggota dari himpunan kuasa PA atau N dalam kurung P dalam kurung A. Misal, himpunan H adalah himpunan UMY, maka himpunan kuasa yang memungkinkan dari ini kita cari himpunan bagiannya. Yang pertama adalah himpunan kosong atau dia punya anggota. Himpunan yang terdiri dari satu anggota yaitu himpunan U, himpunan M, himpunan Y. Kemudian yang terdiri dari dua anggota UM, UY, MY. Kemudian yang tiga anggota yaitu UMY. Nah, kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Maka banyaknya anggota himpunan kuasa H adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 himpunan. Nah, selanjutnya bagaimana ya kalau himpunan bagian itu harus kita tentukan seluruhnya. Coba, jika himpunannya adalah himpunan kosong, ya, maka banyaknya anggota 0. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Jadi banyaknya himpunan bagian adalah 1. Jadi ada 1 himpunan. Kalau anggotanya adalah himpunan A, berarti banyaknya anggota 1. Himpunan bagian yang mungkin adalah himpunan kosong dan himpunan A. Kemudian selanjutnya ini banyaknya anggota himpunan ada 2, betul. Kemudian kemungkinannya himpunan bagiannya berarti himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, ya, dan himpunan A, B. Nah, berarti ada berapa himpunan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 himpunan. Lanjut. Ini ada berapa anggota himpunannya? Ya, benar. Ada 3 anggotanya. Nah, berarti himpunan bagian yang mungkin adalah yang pertama himpunan kosong. Ya, lalu himpunan A, himpunan B, himpunan C, ya, yang 2 anggota sekarang himpunan AB, kemudian AC, kemudian BC. Nah, selanjutnya yang 3 anggota. Yang 3 anggota adalah himpunan A, B, C. Nah, banyaknya himpunan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 himpunan. Kita lihat lagi. Ini ada 4 ya anggotanya. 4. Kita coba himpunannya himpunan apa saja, berarti pasti himpunan kosong ya. Himpunan kosong ini himpunan banyak anggota, semakin banyak himpunan bagiannya ya. Himpunan bagian. Kita lihat dari sini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Berarti semakin ke bawah semakin dikali 2. Perkalian 2 yang berulang berarti perpangkatan. Ya, jadi
1 ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti jika ada n anggota maka rumusnya adalah 2 pangkat n. Jadi bagian seluruhnya adalah 2 pangkat n. Nah, bagaimana jika K adalah himpunan A, B, C, D, E, F? Maka banyaknya anggota K atau NK adalah ada 6 anggota. Nah, banyaknya himpunan bagian dari K yang terdiri dari 0 anggota yaitu himpunan kosong. Kalau satu anggota ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 himpunan ya. Kalau 2 anggota seperti ini. Kalau 3 anggota, wah pasti semakin banyak. Ada cara yang mudah loh untuk himpunan yang banyak anggota, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Bagaimana cara membuatnya? Caranya tinggal dimulai 1, diakhiri 1. Misalnya nih 1, 1, 1. Kemudian 1. Nah, yang tengah ini ya, yang tengah adalah hasil penjumlahan sebelumnya. Contoh nih. Contohnya ini 1 dengan 1 ini ditambah. Nah, ditambah ini hasilnya kan 2 gitu ya. Jadi ini adalah dari 1 tambah 1. Kemudian lagi ini 1, habis 1 berapa? Nah, ini hasil penjumlahannya 1 tambah 2 itu 3. Kemudian 2 tambah 1 ini juga 3. Jadi ini di sini ini hasil penjumlahan ya. Nah, jadi dimulainya 1, diakhirinya 1. Tengah-tengahnya itu adalah hasil penjumlahan. Misalnya ini 1 tambah 3 ini 4. 3 tambah 3 ini 6. 3 tambah 1 ini 4. Kalau sudah nggak ada yang ditambah, maka diakhiri dengan 1. Begitu juga ini 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Kalau sudah nggak ada lagi yang ditambah, maka ya tulis saja 1 gitu. Jadi dimulai 1, diakhiri 1 seperti itu. Nah, sampai karena ini NK-nya adalah 6, berarti yang kita lihat itu yang sebelah sini gitu ya. Cara mengerjakannya tadi begitu. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1 ini 6. Nah, ini jika 0 anggota ya. Ini jika 1, ini jika 2 anggota, 3, 4, 5 ya. Terus ini jika 6 anggota. Jadi ini N-nya begitu ya. Kalau 6 anggota berarti yang kita lihat adalah baris 1, 6 gitu ya. Nah, 6 anggota. Nah, jadi baris ini yang kita lihat karena N-nya ada 6. Lalu himpunan bagian dari K yang terdiri dari 0 anggota. Ini 0 anggota ada 1 himpunan. Ini 1 ya jumlahnya. Kemudian yang 1 anggota ada 6 himpunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 himpunan. 2 anggota. Nah, 2 anggota ini di sini ada 15 himpunan. Ada 15 himpunan gitu ya. Nih, yang 2 anggota. Nanti kalau disuruh membuat yang 3 anggota, itu ada sebanyak 20 himpunan. 4 anggota 15 himpunan, itu caranya. Nah, sekarang kita latihan ya. Tentukan banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan berikut seluruhnya. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4, berarti NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti NA-nya 4. Maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat N, 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 16. Coba kalian kerjakan bagian B dan C. Lanjut. Kalau PQRST ini ada berapa sih anggotanya? 1,
1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 anggota. Kalau kita disuruh menentukan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota saja, berarti K-nya PQ, PR, PS, PT, QR, QS, QT, RS, RT, ST. Nah, ada berapa himpunan tadi? Wah, kalau kalian bingung, nah pakainya tadi ya, segitiga Pascal. Kok ini 5 anggota, berarti yang deret ini yang kita baca 1, 5 gitu ya, karena 5 anggota. Nah, ini kalau terdiri dari 0, 1 anggota, 2 anggota. Berarti kalau 2 anggota ini jawabannya berapa? 10, betul. Dan A yang terdiri dari 2 anggota berarti ini. Ya, jawabannya ini. Ada 10. Oke. 10 himpunan. Kemudian yang 3 anggota berarti ini ya, 3 anggota. Ada 10 juga, 10 himpunan. Iya. Kalau yang terdiri dari 4 anggota berarti jawabannya ini. Ada 5 himpunan. Iya, betul. Apakah sahabat sudah paham? Jika sudah, coba buat sebuah contoh himpunan, lalu tentukan banyaknya himpunan bagiannya. Boleh yang beberapa anggota saja, seperti tadi ya, kolom komentar. Nah, kalian juga bisa membacanya di buku paket, buku PR, dan buku mandiri. Dan silahkan di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih.